mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mahasiswa sekalian, terima kasih Anda hadir di pertemuan kita yang kelima ya, pertemuan yang kelima. Seperti biasa, nanti ada 3 orang presentasi, ada 2 orang pembahas, kemudian saya presentasi dan kita bubar ya. Jadi mudah-mudahan 1 jam selesai. Mungkin nanti dipotong, biasanya kita ajan ya, ada ajan, ada foto komat, kita cancel sebentar. Kemudian sebelum masuk ke acara inti yaitu presentasi mahasiswa, saya ingin cerita tentang tokoh yang saya kagumi gitu ya. Ini saya sampaikan di beberapa kelas karena nanti berkaitan dengan, mudah-mudahan bisa membuat Anda paham bagaimana menghadapi dunia gitu ya. Tokoh yang saya kagumi adalah Profesor Yohanes Surya. Pertanyaan saya, siapa di antara Anda yang kenal siapa itu Profesor Yohanes Surya? Ada? Wah, kalau nggak ada yang kenal berarti Anda harus banyak baca ya. Jadi Anda harus banyak baca, terutama tokoh-tokoh yang mungkin bisa menginspirasi. Misalnya, kalau Anda ingin membantu sahabat keluarga yang usianya sudah 60 tahun, tapi ia ingin berbisnis dan dia khawatir jangan-jangan bisnisnya nggak sukses karena umur 60. Anda bisa bilang sama dia, ada Colonel Sanders, Kentucky Fried Chicken, umurnya 60, baru sukses. Atau ada sahabat umur 30 belum sukses. Nanti Anda bisa lihat channel YouTube Success Before 13. Jadi makin banyak tokoh yang Anda lihat, makin banyak tokoh yang Anda dengar, Anda baca literaturnya, itu menambah wawasan dan itu berguna. Berguna buat Anda, berguna buat orang yang oleh Tuhan dipertemukan dengan Anda. Ada dialog imajiner ya, ini berkaitan dengan agama tapi bukan cuma untuk Islam, untuk siapapun. Dialog imajiner. Jadi Tuhan bertanya pada seseorang, kenapa ketika aku datang kamu tidak siap? Orang itu bilang, kapan engkau datang ya Tuhan? Ketika aku utus seseorang bertanya padamu, tapi engkau tidak jawab. Karena kamu tidak siapkan pengetahuan. Padahal pengetahuan itu dibutuhkan oleh orang yang datang. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita harus selalu siap untuk berbagi informasi, berbagi hal-hal yang baiklah kepada orang lain. Apapun agama kita ya. Karena kan saya selalu bilang, apapun agama kita, Tuhan perintahkan 2. Nanti Anda baca kitab suci Anda masing-masing. Perintah Tuhan yang pertama tentu beribadah kepada beliau sesuai dengan tata cara agama kita masing-masing. Dan yang kedua berbuat kebaikan. Itu ya, jadi itu hal yang saya pikir penting. Bagaimana dengan Yohanes Surya? Profesor Yohanes Surya itu seorang fisikawan. Dia kuliah di Amerika Serikat. Nama kampusnya saya lupa. Tetapi kampusnya adalah nomor 2 sesudah Harvard University. Jadi Harvard University itu kampus pertama di Amerika Serikat. Kemudian kampusnya Profesor Yohanes Surya itu yang nomor 2. Kampus kedua tertua di Amerika Serikat. Jadi Anda tentu paham kualitasnya ya. Nah kemudian apa hebatnya beliau? Beliau S3 di sana, kemudian ditawari untuk menjadi guru besar di sana, untuk bekerja di sana, di kampusnya itu. Tapi beliau bilang, saya ingin kembali ke Indonesia, saya ingin membantu anak-anak Indonesia. Maka kemudian dia pulang ke Indonesia sekitar tahun 93 gitu. Dia pulang ke Indonesia dan dia mulai bekerja sesuai dengan idealismenya. Apa idealismenya? Idealismenya itu bertolak belakang dengan realitas di Indonesia. Realitas di Indonesia adalah saat itu 93 sampai dengan saat ini, semua perguruan tinggi berlomba-lomba mendapatkan anak-anak cerdas untuk bisa masuk di kampusnya. Saya ulang kalimatnya, semua perguruan tinggi berlomba-lomba untuk mendapatkan anak-anak cerdas untuk masuk di kampusnya. Berarti kan nilai SMA-nya harus sekian gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu dilakukan, bagaimana dengan anak-anak yang belum cerdas? Siapa yang membantu mereka? Maka itulah Yohanes Surya datang. Dia ingin membantu anak-anak yang belum cerdas. Maka kemudian dia pergi ke desa-desa, ke pelosok-pelosok. Dia ngomong sama bupatinya, dia bilang sama bupatinya, kirimkan ke saya
atau berikan ke saya putra-putri di wilayah Anda yang paling bodoh. Saya akan didik dia menjadi juara dunia. Dan itu dibuktikan oleh beliau sejak 93, 94, 95, kemudian putra-putri Indonesia yang dulunya dianggap bodoh itu di kampungnya, kemudian menjadi juara Olimpiade Fisika, Olimpiade Matematika. Sekarang kita flashback ke kesempatan yang ditinggalkan oleh Profesor Yohanes Surya. Beliau sudah dapat green card. Green card itu kartu untuk bisa menetap di Amerika Serikat, ya, untuk hak-haknya sama dengan penduduk Amerika Serikat. Kalau beliau bersedia tetap di Amerika Serikat. Tapi kan kemudian beliau pulang ke Indonesia. Ketika beliau pulang ke Indonesia kan berarti ada kesempatan yang hilang, yaitu kursi ilmuwan Indonesia di kampus tertua kedua di Amerika Serikat. Tetapi kemudian Profesor Yohanes Surya menutup itu dengan mengirimkan 5 orang Indonesia, dan sekarang 5 orang itu menjadi ilmuwan fisika di Amerika Serikat di kampus kedua tertua di Amerika Serikat. Ya, itu apa? Betapa mulia hati beliau. Apa yang bisa kita pelajari dari beliau? Beliau kemudian mengatakan bahwa tidak ada yang bodoh sepanjang itu diciptakan Tuhan. Yang bodoh itu kadang-kadang, nah ini kritik beliau kepada kita para dosen, para guru. Yang bodoh itu kadang-kadang gurunya atau dosennya, karena tidak mampu mendidik mahasiswa atau muridnya dengan baik. Maka kemudian beliau menyarankan bahwa guru atau dosen itu harus mampu memotivasi dan menginspirasi. Buat suasana kuliah menyenangkan, karena kalau sudah senang, maka semua ilmu masuk secara perlahan-lahan, dan itu bisa membuat anak menjadi lebih mudah mencapai kecerdasan. Itu kritik buat saya, buat kami para dosen, para guru, sekaligus juga menyemangati buat siapapun yang ingin bersekolah, ingin berpendidikan, bahwa semuanya bisa dilakukan. Sepanjang kita berkenan menambah pengetahuan, sepanjang kita menyenangi suatu pengetahuan, gitu ya. Oke, saya nggak tahu apakah itu menginspirasi Anda atau enggak, tapi saya ingin sharing begitu, supaya Anda kemudian paham bahwa sepanjang kita bisa menyenangi sesuatu, mudah-mudahan itu bisa menjadi lebih mudah untuk kita memahaminya. Oke, kalau Yohanes Surya berhasil dengan anak-anaknya, kan kemungkinan orang lain juga bisa sukses, ya. Oke, siapa di antara Anda yang, kita masuk ke materi kita, siapa di antara Anda yang berkenan tampil sukarela? Video 1, video 2, video 3. Video 1 dulu. Siapa yang berkenan di video 1? 5 poin lereng Merapi. Siapa yang bersedia presentasi? Nggak ada? Oke, video 2. Video 2 tentang 5 poin Magetan. Ada? Nggak ada. Video 3. 5 poin Perigelan? Nggak ada juga. Oke. Masa nggak ada? Padahal ini bagus. Jadi tadi sambil nunggu sahabat Anda presensi kan saya baca-baca. Bagus, tapi itu dia nggak berani hands up. Padahal bagus ini. Banyak yang bagus, ini juga bagus. Oke, kalau gitu saya tunjuknya, tapi ini nggak akan saya panggil karena terlalu bagus. Biar saya jadikan acuan aja. Yang saya panggil, siapa di antara Anda yang merasa tulisannya jelek? Banyak ya? Sama saya juga dulu tulisan saya jelek. Kalau yang tulisannya jelek, tenang aja, berarti kita senasib. Ya. Ini ada dua lembar, namanya sama tapi tidak di staples. Jadi kemungkinan yang satu lembar lagi hilang. Video 1, video 2, video 3-nya nggak ada. Nanti ini nggak tahu video berapa nih. Rendabelt Fitras D mana? Mana orangnya? Hah? Nggak ada? Nggak masuk mungkin ya? Oke. Rendabelt Fitras D, oke. Oh ini ketemu 3 lembar.
Lain kali, 4 lembar. 5, banyak sekali ya. 5 lembar loh ini. Oh, sama yang kemarin. Oke. Lain, kalau ingatkan dia kalau banyak di staples nanti berhamburan, ya. Oke. Sekarang kita ambil yang lain. Atau ada yang tiba-tiba terinspirasi ingin presentasi? Belum. Padahal kalau Anda cepat, itu kan cepat selesai. Di kelas lain itu saya cuma 50 menit perkuliahan karena langsung 3 narasumber, 3 pembahas. Oke, ini mudah-mudahan ada orangnya. Ar-Rahman Aulia Putra ada? Ada ya? Simpan dulu ya, video 1 ya. Ar-Rahman video 1. Yang berikut Elsa Nindya Sasmita. Sudah pernah? Oke. Ini juga bagus. Nanti untuk pedoman saya. Yang bagus-bagus saya kumpulkan untuk pedoman nanti untuk bahas. Andini Natasha. Mana orangnya? Sudah pernah tampil? Belum ya? Video 2 ya Mbak? Andini Natasha video 2. Ini mudah-mudahan laki-laki. Oh, Alexia itu laki-laki atau perempuan? Oh, sorry ya. Saya punya teman Alex soalnya. Oke, Alexia 3 ya. Jadi video 3 Alexia, video 2 Andini, video 1 Ar-Rahman. Silakan Mas Ar-Rahman. Cuma selembar ya? Oke. Silakan mikrofonnya, presentasi, kemudian perkenalkan diri, kemudian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan 5 poin penting tentang Lereng Merapi. Yang pertama yaitu 1. Karakter masyarakat. 6. Buku mempunyai karakter yang unik dan khas. Yang pertama, buku Panggung Harjo. Arif spiritual, kebijaksanaan yang indah dalam konteks spiritual dalam menjalankan tradisi-tradisi yang bernuansa spiritual atau pencipta alam semesta. 2. Buku Palungsari, Arif historikal, masyarakat terus menjaga hubungannya hal-hal yang didasari oleh para leluhur. Yang ketiga, buku Petung, Arif ekologikal, masyarakat sangat menjaga kondisi lingkungan terutama mata air di wilayahnya dan bisa mendapat manfaat dari ekologis yang baik. Yang keempat, buku Kaliadum, Arif kultural, masyarakatnya berhasil membangun relasi yang harmonis antara agama Islam dengan tradisi yang ada di lereng Merapi. Yang kelima, buku Jambu, Arif adaptif, mereka mempunyai kemampuan rehabilitasi lahan dengan sangat baik sehingga mudah untuk menyesuaikan kondisi di lereng Merapi. Yang terakhir, yang keenam, buku Kopeng, Arif tradisional, mereka sangat menghargai tradisi budaya dan mengapresiasi semua itu dengan melestarikan kesenian di daerah lereng Merapi. Poin yang kedua, kondisi tanah. Program yang dijalankan Kementerian ATR BPN dengan upaya menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Bidang-bidang tanah yang sebelumnya tidak teratur menjadi teratur dan diatur pola sedemikian rupa sehingga bidang-bidang tanah tersebut bisa terakses dengan mudah bagi pemilik tanah tersebut. Poin yang ketiga yaitu peran SDPN menjadi pelaku atau bagian dari kerja kolaboratif dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Terdapat 3 poin, yaitu poin pertama, penyuluhan konsolidasi tanah di Balai Desa Ubelharjo dan Balai Desa Kepuharjo. Poin yang kedua, supervisi dan monitoring untuk menjaga agar konsolidasi tanah berjalan dengan baik. Poin yang ketiga, mengirim 12 taruna untuk membantu pemberkasan dan pada kenyataannya mampu menyelesaikan sebesar 60% dari total 1.824 berkas. Poin yang keempat, ekoturisme yang dipromosikan atau diperjualbelikan mempunyai 4 poin, yaitu poin pertama, wisata alam. Berwisata dengan memanfaatkan kondisi ekologis
kondisi alam di sekitar lereng Merapi. Poin yang kedua, wisata sosial, interaksi antara masyarakat, pola-pola sosial di masyarakat. Poin yang ketiga, wisata ekonomi, bagaimana masyarakat menyediakan fasilitas warung. Dan poin yang keempat, budaya dan kesenian. 5 poin yang terakhir, optimasi sumber daya dan SDA dirangkum melalui kegiatan ekoturisme yang berbasis pertanian. Oke ya. Sekarang kita akan bedah menggunakan paradigma perilaku sosial. Tetapi karena paradigma perilaku sosial itu teorinya cuma 2, nanti kita pinjam dari paradigma definisi sosial. Jadi video 1 dibedah dengan teori perilaku sosial, video 2 dibedah dengan teori pertukaran sosial, dan video 3 dibedah dengan teori aksi. Oke, nanti tugas narasumber pertama memperhatikan apa yang saya diskusikan dengan pembahas, kemudian nanti narasumber mereview. Oke, siapa di antara Anda yang berkenan jadi pembahas 1? Kalau berkenan, Enshab, kemudian saya persilahkan memilih isunya, kemudian saya persilahkan untuk menjelaskan, karena ini video 1, menjelaskan teori perilaku sosial. Kalau dia lupa, saya ingatkan. Kalau dia nggak tahu arahnya, saya arahkan. Siapa di antara Anda yang bersedia? Mengheningkan cipta selesai. Oke ya, kalau nggak ada saya tunjuk. Ada? Nggak ada ya, saya tunjuk. Ini namanya. Namanya di belakang dia tulis. Hafiz, mana Hafiz? Pindah Hafiz, depan sini Hafiz. Ya, saya akan diskusi dengan Hafiz, yang lain mohon dengarkan ya, supaya Anda tahu bagaimana caranya membedah. Jadi nanti kalau ujian akhir semester, di 1 halaman folio begitu, di setengah halaman itu informasi. Kemudian nanti Anda saya persilakan ambil isunya, karena kalau semuanya diambil waktunya nggak cukup. Kemudian saya akan persilakan Anda menjelaskan satu teori tertentu, dan saya perintahkan teori itu digunakan untuk membedah isu. Oke Hafiz, dari video 1, isu mana yang mau Anda pilih Hafiz? Itu isunya kan banyak ya, ada 5. Ada karakter masyarakat, ada konsolidasi tanah, ada peran STPN, ada ekoturisme, ada optimasi sumber daya. Anda pilih yang mana Hafiz? Yang peran STPN. Oke. Apa yang mau kamu jelaskan tentang peran STPN? Jadi menurut video 1, peran STPN adalah sebagai pelaku dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Dalam penyuluhan konsolidasi tanah, supervise dan monitoring, mengirim 12 mahasiswa untuk membantu pemberkasan sebanyak 60%. Oke ya, itu isu yang kamu pilih, yaitu peran STPN dalam konteks konsolidasi tanah ya. Kemudian silahkan bedah dengan teori perilaku sosial, tapi sebelumnya kau jelaskan dulu teori perilaku sosial. Saya ingin tahu kamu tahu atau enggak. Teori perilaku sosial, apa yang kamu ketahui tentang teori perilaku sosial? Setahu saya teori perilaku sosial adalah teori berkaitan dengan pemenuhan masyarakat, kebutuhan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan di masyarakat, oke. Pemenuhan kebutuhan masyarakat itu dipenuhi dengan cara melakukan perilaku tertentu. Ya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat diwujudkan atau dilakukan dengan cara melakukan perilaku tertentu. Kemudian perilaku tertentu itu dibangun melalui tahapan. Apa tahapannya? Perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Perilaku hari ini akan mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Ya, kemudian itu dalam rangka memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan para pihak. Sekarang silakan bedah, Hafiz.
isunya peran STPN, teorinya teori perilaku bilang bahwa perilaku hari ini akan menentukan perilaku masa depan dalam rangka memenuhi kebutuhan. Peran STPN dengan teori perilaku sosial, perilaku hari ini STPN melaksanakan konsolidasi tanah, Pak. Terus? Jadi konsolidasi tanah menata kembali P4T, sehingga untuk dampaknya, efeknya untuk perilaku kemudian hari, masyarakat di lereng Merapi tersebut dapat memanfaatkan dari konsolidasi tanah tersebut. Oke, kalau gitu saya arahkan ya. Berarti kan Anda belum paham. Kalau Anda melakukan bedah teori, bedah isu menggunakan teori, maka langkah pertama yang Anda lakukan adalah tentukan para pihak. Ketika Anda bicara tentang peran STPN, tentukan pihaknya. Pihak pertama tentu STPN. STPN dipilah. Ada dosen, ada mahasiswa. Yang dosen dibuang. Karena kalau dosen mengerjakan sesuatu wajar karena itu kewajiban. Tapi kalau bicara mahasiswa itu volunteer, sukarela. Maka kemudian tentukan pihaknya. Pihak pertama mahasiswa. Pihak kedua masyarakat. Jadi minimal kita sudah punya dua pihak. STPN dan masyarakat. Karena kan nanti kan STPN itu kan berinteraksi dengan masyarakat dalam rangka penyiapan berkas dan lain-lain ya. Jadi ada mahasiswa, ada masyarakat. Kemudian masukkan konsep teorinya. Mana yang perilaku mahasiswa hari ini dan mana yang perilaku mahasiswa masa depan. Mana yang perilaku masyarakat hari ini dan mana yang perilaku masyarakat masa depan. Begitu Hafiz. Sekarang kamu jelaskan perilaku mahasiswa STPN hari ini apa, bla bla bla. Nah, perilaku ini diharapkan masa depannya akan bagaimana. Masyarakat juga gitu. Perilaku masyarakat hari ini apa dalam konteks konsolidasi tanah ya. Nanti masa depannya perilakunya seperti apa. Jadi bicara masa depan, bicara prospek ya, prospektif. Untuk para pihak yang terkait adalah mahasiswa dan masyarakat. Ya. Untuk mahasiswa, perilaku hari ini adalah membantu pemberkasan. Ya. Jadi STPN mengirim mahasiswa untuk membantu pemberkasan dan diharapkan perilaku kedepannya mahasiswa menjadi monitoring. Enggak, masa depan tuh jangan dibayangkan sehari dua hari. Masa depan tuh lama. Seperti yang saya selalu pernah ceritakan ke Anda. Ketika Anda semester 1 kan saya pernah cerita tentang riwayat hidup saya. Ingin jadi dosen tahun 1981, jadi dosen tahun 1999. 18 tahun, mahasiswa juga gitu. Hari ini mahasiswa membantu pemberkasan, berinteraksi dengan masyarakat, bahkan menjelaskan banyak hal. Itu hari ini dalam konteks konsolidasi tanah. Di masa depan, maka karena dia sudah berkecimpung, sudah terlibat, punya pengalaman, punya pengetahuan, dan bisa memaknai kehidupan, maka di masa depan nanti mahasiswa itu akan ahli di bidang konsolidasi tanah. Gitu ya. Jadi hari ini kan itu mereka seperti praktek, mencari pengalaman, mencari pengetahuan, mencari pemaknaan tentang konsep konsolidasi tanah, sehingga nanti di hari depan mereka akan ahli di bidang konsolidasi tanah. Ahli dalam hal prakteknya, teknis pelaksanaan, ahli dalam hal konsep pengetahuannya, ahli dalam memaknai situasi sosial dalam konteks konsolidasi tanah. Itu mahasiswa. Kalau masyarakat, mana yang hari ini, mana yang masa depan? Masyarakat untuk yang hari ini menerima penyuluhan
hari ini terlibat ikut serta dalam kegiatan konsolidasi tanah. Itu akan mempengaruhi masa depannya. Masa depannya apa? Dia bisa menikmati hasil konsolidasi tanah. Jangan lupa mereka kan berada di daerah kawasan rawan bencana. Tanpa konsolidasi tanah tidak akan bisa dibangun jalan yang relatif besar, yang lurus, sehingga memudahkan TNI dan Polri naik kalau keadaan darurat. Nah, tanpa itu mereka akan berisiko besar ketika berada di lokasi. Jadi perilaku masyarakat hari ini ikut serta dalam konsolidasi tanah. Di masa depan mereka bisa berlaku sebagai orang yang menikmati hasil konsolidasi tanahnya sehingga bisa mengerjakan tanahnya dengan baik meskipun itu di daerah rawan bencana karena resikonya sudah di-manage sedemikian rupa, dikelola sedemikian rupa dalam keadaan darurat, truk TNI dan Polri segera naik dan kemudian segera turun menjemput mereka. Kan mereka kemudian tidak tinggal di situ. Mereka kan tinggalnya di Huntap ya, di hunian tetap. Begitu Mas Hafiz. Oke? Ya, terima kasih, aplaus buat Hafiz. Begitu ya, kembali kita start. Sekarang kita dengarkan review dari narasumber ya. Silakan narasumber. Jadi review yang bisa saya sampaikan adalah tentang peran STPN pada konsolidasi tanah sebagai tempat untuk agar menjaga monitoring berjalan dengan baik dan mengirim 12 taruna untuk membantu pemberkasan. Berarti kamu hanya bahas isunya. Bagaimana dengan teorinya? Tadi kan saya minta kamu memperhatikan diskusi saya dengan Hafiz. Kamu harus jelaskan isunya begini, teorinya begini, ini perilaku saat ini perilaku masa depan, ini pihaknya, ini mahasiswa STPN, ini masyarakat. Begitu cara jelasnya. Ya. Waktu saya diskusi dengan Hafiz, kamu dengar apa? Jadi konsolidasi tanah itu sebagai tempat untuk agar tidak terjadi konflik. Oke, karena kamu nggak sanggup ya? Oke. Ya, aplaus dulu buat narasumber satu. Ya. Beliau nampaknya nggak bisa merekam ya apa yang saya diskusikan dengan Hafiz. Mudah-mudahan yang lain bisa merekam ya. Anda harus punya kemampuan merekam dengan cepat ya. Kan kalau siapa di antara Anda yang pernah tes IQ, intelligent quotient? Intelligent quotient itu kan kemampuan mengingat cepat. Ada sekian banyak poin tapi salah satunya mengingat cepat. Ya, jadi dikasih soal yang singkat kemudian harus segera dijawab gitu ya. Melatih memori cepat. Oke, yang video 2 siapa tadi? Andini ya? Mana? Silakan Mbak. Naskahnya. Silakan perkenalkan diri kemudian presentasi.